Pernah saudara saksi ke sana bersama saudara Joshua? Siap, pernah Pak. Pernah. Pernah. Kemana? Di daerah Kemang Pak. Kemang. Siap. Apa? Holy Wings? Brexit Pak. Brexit. Siap. Brexit. Ngapain di sana, saudara saksi? Bisa jelaskan apa aktivitasnya di sana? Itu baru kami bergabung Pak, sekitar 3 bulan atau 4 bulan setelah bergabung, saya diajak ke Brexit itu Pak. Ke Brexit. Siap. Berapa orang waktu itu pergi ke sana? Seingat saya sama almarhum Yosua saja Pak. Hanya berdua. Siap. Waktu itu. Ngapain di sana? Waktu itu katanya ada kawan almarhum Pak di situ menjamu dari Jambi kalau tidak salah Pak. Kawan? Kawan dari Jambi Pak. Kawan dari Jambi. Siap. Mau menemui kawannya dari Jambi. Siap. Bertemunya di Brexit pada waktu itu. Siap. Ketemu sama kawannya. Ketemu Pak. Ketemu. Terus Siap. apa aktivitasnya di sana? Ya ngobrol Pak sama. Ngobrol sambil minum juga. Siap. Minum. Selain minum ada kegiatan minum-minuman ini alkohol ya? Siap. Selain minuman ada aktivitas lain di sana? Siap. Pernah Pak. Pernah. Saudara bisa jelaskan nggak? Ceritakan apa? Ya. Ngapain di sana gitu? Untuk Supaya yang kita dapat gambarannya gitu. pertama kali saya pernah di Brexit itu diajak. Terus kemudian saya juga pernah diminta sama almarhum untuk jemput di salah satu kosan di Cipete Pak. Teman almarhum Yosua Pak. Oh gitu. Teman Siap. apa ini? Teman yang sempat ketemu di malam itu Pak. Maaf, saya tidak jelas. Mic-nya mungkin bisa di ini Siap. sedikit supaya gemanya. Iya. Ah, Betul Pak. Jadi di malam itu ada teman wanita Pak. Terus beberapa kesempatan juga saya diminta untuk jemput di Cipete, salah satu kosan Pak. tahu namanya temannya? Saya tidak ingat Pak. Kadang setiap malam minggu diajak Itu kemana, saudara saksi? kita ke Brexit Brexit di mana? di Kemang. Biasanya pergi jam berapa? Jadi kalau kita pergi itu biasanya kalau kita tunggu ibu atau bapak sudah tidur baru beliau ajak, ayo mandi katanya. Kemana bang? Udah kita tenangin otak dulu katanya. Kemana bang? Udah tinggal ikut aja. Itu yang bayar siapa? Om Joshua Bapak. Om Joshua. Berapa kira-kira dari yang saudara saksi ketahui, berapa satu malam itu membayar untuk ke Brexit Kemang? Pernah habis paling besar itu bisa sampai 15 jutaan. 15 juta paling besar? Siap. Kalau paling kecilnya kira-kira berapa? Palingan 5 jutaan. Oh 5 juta ya. Siap. Waktu di Brexit Kemang, saudara mengetahui nggak ada nama lain dari saudara Joshua? Siap. Jadi kalau di Brexit itu biasanya ada abang-abang lain yang muncul kayak Alphonse atau Om Yogi, termasuk terdakwa Richard, terus Om Sadam. Mereka datang tiba-tiba. Terus ada satu perempuan yang biasa bersama Om Joshua. Lepas tidak ada tugas, apakah pernah beraktivitas bersama dengan saudara Joshua? Jarang Pak. Jarang, tapi pernah. Pernah Pak. Pernah. Aktivitasnya apa biasanya kalau bersama saudara Joshua di luar tugas? Ngobrol-ngobrol aja Pak di depan saguling. Di depan saguling. Ya. Kalau selain di saguling, di Duren 3 dan di rumah Bangka, apakah saudara saksi pernah pergi dengan saudara Joshua? Nggak pernah Pak. Gak pernah ya? Iya Pak. Apakah saudara saksi pernah mengetahui atau mendapat informasi bahwa saudara Joshua pernah bepergian ke tempat hiburan malam atau aktivitas kaitannya dengan hiburan malam? Cuma mendengar saja Pak. Mendengar dari siapa saudara saksi mendengar? Dari cerita-cerita Ades yang lama Pak. Adisi yang lama siapa itu namanya? Yang lain Pak pada cerita Pak. Siapa saudara saksi sebutkan? ART ada Damson Pak. Udah itu aja Pak. Damson. Lainnya Damson? Udah itu aja Pak yang sering saya Itu temani aja. ngobrol Pak. Iya. Apa yang diceritakan? Menceritakan itu Pak. Itu apa? Ke tempat hiburan gitu aja Pak. Ke tempat hiburan. Iya, Pak. Biasanya ke tempat hiburannya kemana? Kami taunya biasanya Holy Wing Pak. Holy Wings. Iya Pak. Biasanya Holy Wings. Kalau ke Brexit juga pernah dengar?
ke tempat hiburan ke Brexit? Dengar doang, Pak. Bagaimana? Dengar doang, Pak. Dengar doang. Iya, Pernah juga ya mendapat Iya, pernah, Pak. informasi Iya. bahwa saudara J pernah ke Brexit, pernah ke Holy Wings gitu ya? Iya, Pak. Baik. Saya lanjutkan. Kalau saudara saksi sendiri, tadi tidak pernah menemani ya, Iya, Pak. pergi ke sana ya? Saudara saksi, saya ingin bertanya tentang interaksi saudara saksi dengan saudara Joshua. Di pemeriksaan Apsifor halaman 39, Siap. saudara pernah menjelaskan, ini saya konfirmasi ya, Siap. pernah menjelaskan pada psikolog forensik Joshua. Bisakah saudara jelaskan? Siapa, Pak? Jadi kalau untuk karakter Om Joshua itu, orangnya itu kadang-kadang temperamen. Dia kadang-kadang kalau saya lagi duduk di depan rumah, dia datang kayak marah-marah sendiri gitu. Terus saya tanya, ada apa lo Jo? Kan saya panggil namanya lo Jo. Ada apa lo Jo? Tapi dia tidak omong apa-apa, dia langsung masuk ke dalam lagi. Tidak ada bicara apa-apa. Kadang kalau saya duduk di situ, dia langsung pukul tempat duduk di situ. Pukul langsung pergi. Saya tidak tahu menahu ada masalah apa, saya tidak tahu. Saudara pernah dipukul atau ada kekerasan dari saudara Joshua? Siap, tidak ada. Tidak pernah ya. Siap, Berarti lebih ke temperamental dan beberapa perbuatan yang tadi ya. Siap. Di sini saudara juga menyebutkan ada perubahan sikap sejak menjadi karungga. Karungga itu apa, saudara Damson? Siap, kalau karungga itu kepala rumah tangga. Jadi dia yang memimpin untuk kita yang ART dan ADC. Jadi untuk segala tanggung jawab itu kita keperluan semua kita serahkan ke Om Joshua, kita tanya ke Om Joshua. Perubahan sikap seperti apa setelah menjadi karungga? Ya Om Joshua lebih kayak menguasa, lebih kayak pemimpin gitu. Dia lebih beda. Kalau menurut saya dia suka marah-marah gitu kan. Apa sih namanya? Temperamental. Terus kalau saya minta tolong untuk anuin belanjaan, dia selalu menunda gitu kan. Terus kalau dipanggil ibu selalu lama, terus kadang ngedumel gitu. Apa sih Bi? Apalagi gitu. Om maaf dicariin ibu. Sering ngedumel, dengan yang lain-lain juga seperti itu? Kalau seperti saya tidak tahu. Saudara Ferdi Sambo keluar dari ruangan. Betul yang mulia. Saudara melihat korban kapan? Setelah masuk yang mulia. Setelah masuk, setelah melihat mereka bertiga, baru saudara melihat korban. Betul yang mulia. Posisi korban tertelungkup atau telentang? Telungkup yang mulia. Telungkup. Betul yang mulia. Siapa yang menelantangkan korban pada saat itu? Tidak tahu yang mulia. Saya keluar masih telungkup yang mulia. Saudara keluar, korban masih telungkup seperti ini. Betul yang mulia. Ini lokasinya kan di lorong menuju tangga ya. Betul yang mulia. Tangga turun atau tangga naik ini? Sama aja yang mulia, bisa dipakai naik turun. Enggak, maksudnya begini. Udah jangan tegang, saya cuma nanya. Dia itu tangga bagian rumah itu apakah ada tuh lantai bawah atau Ini tangga naik yang mulia. Korban tertembak ini di mana? Di ruang tengah kan? Di ruang tengah lantai 1 yang. Di ruang tengah lantai 1. Itu ada posisi tangga menuju turun atau menuju naik? Posisi tangga itu dari atas ke bawah yang mulia. Dari atas turun. ke bawah, turun. Oh. Oke. Terdakwa korban tidak menggunakan alas kaki. Coba yang terbalik, dia terbalik. Dia masih menggunakan masker ini di sini. Saudara tahu tidak? Saya tidak melihat yang mulia. Bisa diperbesar kelihatan masker? Ini dari keterangan supir ambulans kemarin mengatakan bahwa terdakwa masih ada masker yang nempel. Saya tidak mengetahui untuk supir ambulans pun saya tidak tahu kapan datangnya yang mulia. Bukan pertanyaan saya yang saya tanyakan, saudara melihat nggak korban pada saat itu, pada saat dia ditembak, dia masih menggunakan masker? Tidak yang mulia. Tidak melihat, saudara hanya melihat dia sudah tertelungkup ya? Posisi terlungkup. Saat itu saudara melihat saudara kuat pegang senjata nggak?
Tidak yang mulia. Saudara Riki? Tidak yang mulia. Eliezer? Tidak juga yang mulia. Nggak ada yang pegang senjata. Tidak ada yang mulia. Ada senjata tergeletak di situ. Saya tidak begitu memperhatikan yang mulia. Tidak begitu memperhatikan. Pada saudara... Itu gelap yang mulia. Hah? Gelap. Oh gelap, oke. Pada saat saudara bertemu dengan terdakwa Ferdi Sambo, apakah dia masih pegang senjata? Tidak yang mulia. Tidak, tapi masih menggunakan sarung tangan. Tidak yang mulia. Oh sudah lepas. Tidak yang mulia. Hah? Tidak menggunakan sarung tangan yang mulia. Tidak menggunakan sarung Jadi tangan. sudah lepas? Saya tidak tahu yang mulia. Oh tidak tahu. Tapi pada waktu masuk tadi dia menggunakan sarung tangan. Menggunakan sarung tangan yang mulia. Baru kemudian dia mengatakan kalian tidak bisa jaga ibu. Betul yang mulia. Di mana posisi terdakwa Putri Chandrawati saat saudara masuk? Seingat saya di kamar yang mulia. Seingat saudara di kamar. Tahu dari mana saudara kalau dia ada di kamar? Dengar suara ibu nangis yang mulia. Oh, terdengar suara Putri menangis. Betul yang mulia. Kemudian apa? Terdengar suara dari lantai atas ke bawah itu? Lantai 1 yang mulia. Kamar lantai 1 yang mulia. Oh, di kamar lantai 1 terdakwa Betul, Putri. Keras suaranya. Menurut saya nangis biasa yang mulia. Saya dengar sampai depan pintu yang mulia. Kalau saudara dengar ya berarti kamarnya terbuka atau tertutup? Terbuka yang mulia. Oh, terbuka. Apakah saudara tahu Chandrawati itu bisa melihat jenazah korban? Kamar ibu lurus dengan tangga yang mulia. Lurus dengan tangga, artinya ketika korban tertembak bisa dilihat dari kamar itu. Kalau pintunya terbuka bisa yang mulia. Oke. Kalau pintunya terbuka bisa dilihat. Kalau pintunya terbuka dan posisinya lurus yang mulia. Posisinya lurus. Coba dilihat foto tadi lagi. Bukan foto-foto. Foto korban tadi. Yang sebelum dibalik, yang dead. Nah. Coba perbesar bisa nggak? Oke. Itu di depan tubuh korban itu sebelah kanan itu apa? Saya tidak tahu yang mulia. Pintu kamar atau? Saya tidak tahu itu ruangan apa yang mulia. Oh itu ruangan. Nah pintu kamarnya di mana? Pintu kamarnya lurus dengan kaki almarhum. Lurus lagi? Kaki almarhum siap lurus yang mulia. Jadi kalau kami tarik garis lurus untuk pintu, kita berdiri di atas kepala almarhum. Kepala almarhum kaki pintu ke sana yang mulia. Oh lurus ke depan itu adalah pintu kamar. Betul yang mulia. Saudara tahu siapa yang ngambil foto ini? Tidak tahu yang mulia. Tidak tahu. Tapi foto ini ada di dalam berkas. Siapa yang mulia? Kemudian saudara mendengar terdakwa Putri menangis. Betul yang mulia. Apalagi yang kejadian setelah itu? Sikut oleh terdakwa Ferdi Sambo bahwa saudara tidak bisa menjaga. Kalian tidak bisa menjaga ibu. Terus apalagi yang terjadi? Setelah itu Bapak bawa ibu keluar. Oh, Pak Sambo bawa ibu keluar. berarti melewati tubuh korban. Melewati. Oke, melewati tubuh korban. Itu ceceran darah banyak, berarti nginjek dong ceceran darahnya. Saya tidak begitu Oh, memperhatikan saudara secara tidak jarang. melihat. Oke. Digandenglah saudara Putri oleh terdakwa Ferdi Sambo keluar dari rumah itu. Betul yang mulia. Menuju kemana? Menuju keluar yang mulia ke garasi. Pintu garasi. Terus setelah itu sampai saya di luar. Oh, saudara mengikuti? Saya yang duluan yang mulia. Oh, saudara keluar duluan? Melihat Bapak bawa ibu keluar, saya langsung dampingi keluar. Oke, terus? Terus sampai di luar, saya dengar Pak Efes memberitakan untuk Bang Riki ngantar ibu ke Saguling. Bang Riki? Ngantar ibu ke Saguling. Ngantar ibu ke Saguling. Oke, terus? Terus setelah itu, saya melihat Pak Ferdi Sambo cuma menelpon saja. Menelpon? Betul yang mulia.
Kemarin di persidangan kemarin kan ada bahwa saudara Ferdi Sambo mengatakan kepada Richard ya. Betul yang mulia. Nah, apa yang disampaikan? Disampaikan itu pas saya sama Richard, seingat saya ada Richard, Om Kodir, terus saudara Prayogi mengatakan bagaimana kalau ini terjadi kepada keluarga atau anak kalian. Terus? Dan Richard, kamu akan saya bela walaupun pangkat dan jabatan sebagai taruhannya. Itu setelah dia telepon atau sebelum? Seingat saya setelah. Setelah dia telepon. Saudara tahu siapa yang dihubungi oleh terdakwa pada saat itu? Saya tidak tahu, Pak. Tidak tahu. Terus setelah dia telepon, terdakwa Ferdi Sambo telepon apa lagi? Cuma di situ aja, Pak, berdiri di garasi, Pak. Berdiri di garasi. Sampai nunggu ya ada yang datang, Pak. Menunggu? Ada yang datang, Pak. Ada yang datang. Betul yang mulia.